ini mu'tad itu mengingatkan kepada kita jangan berlebihan dan melampaui batas seperti mereka itu, dan jangan menjadi pendosa, tetapi di tengah lah, karena kita sebetulnya sudah dipilih oleh Allah sebagai umat yang khair. Kalau mereka dipilih faddaltukum, dilebihkan, kalau kita itu disebutkan oleh Allah apa? Khairu ummah, kita orang-orang muslim, maka khair itu di tengah, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan tadabbur kita masih di surat Al-Mutaffifin. Ya, saya lanjutkan dulu sambil teknisnya dikondisikan. Kita ulangi sedikit apa yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya, yakni tentang mereka yang melakukan kecurangan, mutaffifin. Ya, walaupun sebetulnya mutaffifin ini lebih kepada kecurangan dalam jual beli, yaitu tidak adil dalam timbangan, baik ketika membeli atau ketika menjual, walaupun itu sedikit atau kita menganggapnya remeh. Kalau kemarin itu saya memberikan contoh bahwa yang dimaksud mutaffif itu ya menginginkan timbangannya diberatkan walaupun 0,0 berapa. Kita belinya 1 kilo, terus kita tidak puas karena mungkin merasa pedagangnya lebih dekat dengan kita, lalu kita minta dia supaya nambahin, walaupun penambahannya itu sedikit. Begitupun ketika kita menjual, maka berat yang mestinya diinginkan oleh pembeli itu tidak sesuai, ya, dia kurangi walaupun sedikit. Dan itu disebut sebagai mutaffif, sebagai penipuan. Nah, lalu di ayat kita itu disebutkan di ayat keempat bahwa kalau mereka ini orang-orang yang meyakini dengan yaumul ba'ats, hari di mana manusia akan dibangkitkan, maka tentu mereka tidak akan pernah melakukan itu, karena mereka tahu akan konsekuensi yang bakal didapatkan jika selama hidupnya mereka melakukan mutaffif, dan selama itu juga tidak membuat mereka berubah hingga akhir hayatnya. Itu kemarin kita sampai pada ayat keempat yang menyebutkan bahwa jika seseorang memahami dirinya akan dibangkitkan kelak di yaumil akhir, dia sekali-kali tidak akan melakukan taffif atau curang dalam jual beli. Dan pemaknaan dari ayat ini juga sebetulnya bisa meluas, ya, bukan cuma pada hal jual beli, tetapi pada keadaan dan kondisi situasi apapun, dengan kita misalkan punya posisi tertentu. Kalau di dalamnya itu ada unsur penipuan, walaupun kita mungkin menganggap itu hal lumrah dan biasa, itu termasuk ke dalam taufik. Begitu penjelasan dari ulama tafsir. Maka sebetulnya yang harus kita kuatkan itu, Bapak Ibu, yakni pemahaman terkait adanya akhirat, adanya barzakh, adanya yaumil ba'ats, adanya yaumil hisab, adanya hari kiamat. Itu yang harus senantiasa setiap hari dipupuk, ya, harus hidup, harus dikuatkan, karena memang itu tema besar Al-Quran juga, ya.
Yaumil akhir itu menjadi tema besar Quran dan seringkali disebutkan setelah iman kepada Allah. Hadis Nabi juga begitu. Kalau dia sudah menyebutkan iman kepada Allah, nanti menyebutkan iman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Jadi rukun iman itu seperti disingkat, ya, di summary, ya, dipendekkan, hanya menyebutkan dua hal. Iman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhir. Karena kalau orang sudah iman kepada hari akhir, yang lain sebetulnya juga akan pasti beriman. Dan yang lebih penting bahwa dia akan merubah sikapnya untuk tidak mutaffif, kalau menurut surat Al-Mutaffifin ini. Kita lanjutkan bahasan kita di ayat berikutnya, masih mengingatkan tentang Yaumil Ba'ats, ya. Kalau di ayat 4 itu berbicara tentang kita bakal dibangkitkan. Nah, dibangkitkan ini disebutkan di ayat kelima di surat ini, bahwa hari itu namanya hari yang besar, liyaumin azim, ya, azim itu besar atau agung, atau juga artinya dahsyat. Sebetulnya asal katanya dari azoma. Azoma itu artinya tulang. Nah, tulang itu adalah satu benda yang tidak mudah untuk dipatahkan, tidak mudah retak, ya. Dan kalau untuk mukul orang itu, orangnya yang dipukul bisa langsung terluka dengan segera. Jadi dia adalah satu benda yang amat sangat kuat, yang keras. Kenapa ditempelkan di sini dan diartikan sebagai hari yang besar dan hari yang agung? Karena hari itu adalah hari di mana kerasnya situasi. Orang tidak akan lagi bisa kompromi. Orang tidak akan lagi bisa mencari pertolongan dari apapun atau siapapun. Hari di mana semuanya akan diberikan keadilannya. Hari di mana Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Hari ini siapa sekarang yang jadi raja? Yang jadi raja itu adalah saya. Hari di mana sekecil apapun keburukan, kecurangan tidak bisa disembunyikan. Kalau waktu di dunia masih bisa disembunyikan, mutaffif itu masih dikerjakan sedikit-sedikit, ya. Akan datang masa di mana itu tidak lagi nampak. Maka kalimatnya disebutkan oleh Allah azim. Ini hari perhitungan yang besar. Yang dulu kamu kira tidak akan dibahas, yang dulu kau kira, wahai manusia yang matinya zolim itu, kesalahan kecilmu itu tidak akan diangkat, ya hari ini diangkat. Nah, jadi ini sebetulnya sebagai pengingat kuat. Kalau hari ini hari di mana semua urusan-urusan manusia itu diperhitungkan. Jadi bisa kita katakan Yaumin Azim itu hari istimewa. Hari istimewa itu bukan ulang tahun, ya, bukan anniversary, ya, atau apalah hari-hari di dunia itu, ya. Hari yang paling istimewa buat manusia itu hari ketika dibangkitkan. Hari kita tidak punya lagi penolong kecuali diri kita sendiri. Ngapain di hari itu? Secara definisinya Allah nyebutin kan, liyaumin azim itu hari apa, tadi kita sudah bahas. Tapi ngapain di hari itu? Yauma yakumun nas li rabbil alamin, hari di mana manusia, ya. Allah memilih kata nas, bukan insan, bukan bani Adam, bukan bashar, bukan khalifah. Dia milihnya nas untuk menyebutkan bahwa yang bakal dikumpulkan bukan cuma muslim, kafir juga dikumpulkan, munafik juga dikumpulkan, perempuan, laki-laki dikumpulkan, kulitnya beda, berbagai negara kita lihat di dunia, semuanya kumpul jadi satu. Ngapain kumpul jadi satu di situ? Yakum, dari kata koma. Koma artinya berdiri. Makna awalnya dibangkitkan, hari di mana semua dibangkitkan. Ada ulama yang menyebutkan ini adalah hari di mana kita antri, ya. Berapa lama hari antri ini di hari istimewa ini?
Ibnu Abbas menyebutkan bahwa hari di mana kita akan mendapatkan catatan amal, di surat sebelumnya yang kita bahas itu, bahwa ada manusia itu akan menerima amal baiknya dengan tangan kanannya, ada manusia yang menerima amal buruk waro azohri, di belakang punggung atau dengan tangan kirinya. Dan mereka sebelum menerima amal itu antri, itu makna yakum ya. Kata Ibnu Abbas, mereka memang antri. Berapa lama antrinya? Satu riwayat menyebutkan mereka antri selama 40 tahun. Kita antri 1 jam saja sudah ngomel-ngomel ya. Susah. Jangankan itulah, di pengajian 1 jam saja kita udah nggak kuat ya, udah robah-robah duduknya sudah macam-macam gitu. Ini antri berdiri, bukan antrinya duduk. Riwayat lain menyebutkan bahwa dia antri itu selama 300 tahun. Coba tuh, lama sekali. Tapi dia meneruskan pendapat Ibnu Abbas ini. Tapi tidak halnya dengan orang mukmin. Siapa yang bakal antri selama itu? Mereka yang kafir, mereka yang zalim, mereka yang mutaffif, mereka yang munafik. Kalau orang-orang mukmin tidak. Mereka memang juga akan yakum, akan berdiri menerima amal perbuatan mereka itu, tetapi berdirinya mereka, antrinya mereka itu seperti antrinya, berdirinya orang sholat. Nah, kita sholat berapa lama? 10 menit pun tak ada. Itu ya. Atau ya ambillah itu, waktu segitulah, 10 menit, 15 menit. Bagi kita yang biasa melakukan itu hal biasa dan mudah saja. Dan ketika datang di hadapan Allah pun, di surat sebelumnya disebutkan hanya checklist saja. Udah kamu sudah melakukan ini sudah dikerjakan, nah, silahkan lanjutkan perjalanan. Itu makna yakum ya. Yauma yakumun nas li rabbi, di hadapan penguasa alamin. Alamin itu artinya memang Tuhan semesta alam, kalau dalam terjemahannya begitu. Tapi dia terambil dari kata alama. Dari situ nanti muncul alim, dari situ muncul ilmun. Artinya ya pengetahuan, artinya ilmu. Diartikan lagi seluruh alam. Kenapa dari ilmu bisa artinya seluruh alam? Karena alam yang Allah ciptakan ini, dari langit dan bumi, itu sesuai dengan pengetahuannya Allah. Tidak ada satupun yang bukan berasal dari Allah. Dan dia, nah ini makna kedua, dia sudah diukur dan seimbang. Apa yang ada di alam semesta ini tidak ada yang tidak seimbang. Jadi makna alamin yang kita baca sebagai artinya di terjemahan itu semesta alam. Seperti di Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh alam. Asal katanya berpengetahuan. Kenapa? Karena alam diciptakan berdasarkan ilmunya Allah, pengetahuannya Allah, semuanya. Itu makna pertama. Apa makna alamin tadi itu? Makna yang kedua, pengetahuan Allah itu seimbang di alam semesta ini. Tidak ada yang tidak seimbang. Kita bisa melihat itu, ada lelaki, mesti ada perempuan. Ada malam, pasti juga ada siang. Ada panas, ada dingin. Ada daratan, ada lautan. Ada matahari, ada bulan. Kita bisa perhatikan bahwa segala yang diciptakan Allah itu seimbang. Lalu tiba-tiba ada makhluk mutaffif. Nah, orang yang curang ini, orang yang dalam takarannya itu tidak seimbang. Nah, itu. Nyambungnya ke situ tuh, ke mutaffif, alamin ke mutaffif. Kalau di awal kita menyebut mutaffif itu orang yang tidak adil dalam timbangan, dalam berdagang, dalam bekerja, dalam berusaha. Lalu di ayat ke-6 disebutkan, bagaimana bisa engkau bisa berlaku tidak adil, padahal aku menciptakan engkau itu dengan keadilan. Ada ruh di kita itu, ada hati, ada pikiran, ada nafsu, ada jasad. Bahkan dari dalam ini, organ dalam sampai ke bawah dibuat oleh Allah seimbang. Tapi bagaimana bisa engkau dalam bersosial itu tidak seimbang? Nanti kau akan datang kepadaku,
yang maha seimbang. Nah, kira-kira begitulah kata Allah. Engkau yang dulu tidak melakukan keseimbangan dan keadilan dalam menimbang, mutaffif, kau pasti akan berhadapan denganku. Itu kalau kita renungi itu makna satu ini aja dalam sekali, ya. Ya, nyambungnya itu sampai ke begitu, ya. Liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla kalla itu artinya tidaklah begitu, atau juga janganlah begitu, atau juga tidak sekali-kali demikian. Kenapa Allah menyebutkan begitu? Ya, sebab ada orang yang tidak percaya dengan yaumul ba'as. Ya, sewaktu disampaikan kepada dia, janganlah curang, jangan tidak adil, jangan kau menipu, nanti kau itu akan dibangkitkan, nanti akan ada siksa, nanti akan ditunjukkan amal perbuatanmu itu, engkau baikkah, engkau burukkah, akan datang hari kiamat. Nah, sewaktu kita ngasih tahu begitu, rupanya ada orang tidak percaya. Alah, nggak mungkin. Atau dia bilang, saya wis ngerti lah, nggak usah nyeramahi saya, nggak usah ngajari saya, nggak usah ngasih tahu yang begitu. Saya udah paham yang kamu omongin. Tapi dia tetap dengan keburukannya, tapi dia tetap dengan kejelekannya, tapi dia tetap dengan melakukan hal-hal yang tidak adil. Jadi ada dua makna untuk menjawab kenapa kata ini ada di situ. Pertama, ada orang yang tidak percaya dengan hari kiamat lalu mengolok-oloknya. Ada orang yang udah tahu ada hari kiamat tapi dia tetap melakukan keburukan. Nah, dalam rangka menjawab itu Allah bilang, kalla, jangan begitu dong, ya, jangan gitulah. Kalau udah tahu ya kamu harus praktekkan gitu. Ini yang disampaikan adalah ayat yang tidak berubah, ada perubahannya. Ini langsung dari Allah. Sampai sekarang tidak ada yang berubah. Itulah kenapa kita harus percaya, harus beriman kepada Quran, karena tidak ada errornya di sini. Untuk manusia kita sekarang di masa modern, kala ini masuk untuk kita percayai. Kalau untuk masa orang-orang di masa Nabi, mereka bisa mempelajari dari kata dan kalimatnya. Dan mereka sebetulnya tahu Al-Quran ini bukan omongan Nabi Muhammad. Jadi mestinya dengan begitu mereka tidak menghina Nabi, mereka mau mendengarkan nasihat Quran, mereka percaya ada hari kiamat. Memangnya kenapa kalau mereka tidak percaya? Inna kitabal fujjar lafi sijjin. Kitab catatan. Fujar itu seakar kata dengan fajar. Fajar itu matahari dari timur muncul, itu artinya fajar. Fajar itu artinya merobek. Apa yang dirobek? Kegelapan. Nah, maka kita menyebutnya sinar fajar, sinar yang merobek kegelapan malam. Orang yang fujar itu di situ, fujar itu artinya orang yang banyak melakukan kejoliman, zoliman. Kalau orangnya cuma sekali melakukan, fajir. Ya, ini berkali-kali. Fujar, engkau yang berkali-kali melakukan kezoliman dan keburukan itu, amal perbuatanmu itu akan tercatat di sijjin. Nah, ini banyak ulama bahasa itu juga sebetulnya tidak tahu arti kata sijjin itu. Di terjemahan pun juga banyak tidak diartikan kata sijjin itu apa. Nanti di surat ini kita akan ketemu juga dengan illiyin. Ada seorang intelektual modern, dia mengatakan ini tuh bukan bahasa Arab. Ya, ini bukan bahasa yang dikenal oleh masyarakat Arab. Di antara mereka ada yang mengatakan ini tuh bahasa Ethiopia. Gimana itu bahasa Ethiopia kok bisa masuk ke Al-Quran? Ada juga bahasa yang dia bukan bahasa Arab, bahasa Melayu. Coba bahasa Melayu masuk ke dalam Al-Quran. Di surat Al-Qiyamah, kafuro wa mizazuhu kafuro, itu menggambarkan tentang orang yang masuk surga. Mereka akan minum air dicampur susu dan madu, dan satu campuran lagi, kafur. Kata ahli bahasa Quran, kafur itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Melayu katanya begitu.
termasuk yang ini sijjin. Tapi meskipun demikian, para ulama tafsir mencoba mencari makna asal dari sijjin. Ada yang menyebutkan sijjin itu dari kata sijnun. Sijnun itu artinya penjara. Penjara itu tempat yang kita tahu mengisolasi orang yang bersalah, itu ya. Tempat yang tidak nyaman, tempat yang pengap, lembab, dingin, ya mungkin juga berbau, gitu ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sijin itu adalah 7 lapis bumi. Ada pendapat yang lain, dia di bawah 7 lapis bumi. Jadi perbedaan makna dari sijin yang disebutkan para ulama itu memberikan pesan kepada kita bahwa orang-orang yang pujar itu, orang-orang yang zolim, orang-orang yang aniaya, yang seringkali berbuat jahat, atau dalam konteks ayat kita itu orang yang mutaffif, orang yang curang dan tidak adil, termasuk diantara orang yang disebut dengan fujar. Dan mereka itu amalnya tercatat di tempat yang khusus, yang terisolasi, yang rendah. Kenapa? Untuk menunjukkan hina dinanya mereka, untuk menunjukkan kalau mereka itu amat sangat buruk. Orang yang masuk penjara kan buruk, gitu ya, karena dia melakukan kejahatan dan kezaliman. Hanya sampai pada taraf itu para ulama tafsir mengartikan. Dan Allah pun meneruskan kembali, karena kita sebetulnya tidak tahu apa sebetulnya sijin ini. Wa ma adraka ma sijin. Nah, kita sudah sering bahas ini. Kalau ada kata wa ma adro, itu artinya nggak tahu kita. Ya. Walaupun ulama mengartikan, tapi hakikatnya kita nggak paham. Wa ma adraka mal khutamah. Apalagi? Wa ma adraka mal qari'ah. Nah, enggak tahu kita. Kalimat wa ma adro itu sesuatu yang kita tidak betul-betul paham apa itu sebenarnya. Hutomah itu apa? Kita nggak ngerti juga. Qari'ah itu apa? Juga nggak begitu paham. Sama dengan sijin. Ya. Kita nggak tahu apa sebetulnya sijin ini, atau dia nggak bisa masuk ke akal kita. Sekalipun kita menjelaskannya, susah kita untuk memahami itu. Tapi meskipun begitu, Allah tetap memberikan tanda, clue. Ya, bahasa kita itu tandanya saja, tapi dia tidak menjelaskan secara keseluruhan. Yang dia sebutkan adalah di ayat setelahnya, di bawahnya itu, bahwa yang dimaksud dengan sijin itu kitabum markum. Markum itu rokem itu angka, atau dia nama, tapi nama itu tidak bisa dihapus. Kalau Bapak Ibu lihat prasasti, ya, di prasastinya itu ada nama Syekh siapa, Habib siapa, dan namanya itu dipahat, bukan ditulis. Dan nama yang dipahat itu tidak terhapus. Nah, itu dia namanya markum. Bahwa orang-orang yang pujar, yang dia dituliskan amalnya di dalam sijin, nama mereka ada di situ, dan nama mereka tidak bisa dihapus. Kitabum markum, nggak bisa hilang. Ini oleh Ibnu Abbas juga ditambahkan bahwa nama-nama ini sudah pasti berada dalam keburukan, sudah pasti mereka itu berada dalam kehinaan. Itu yang dimaksud dengan kitabum markum, sudah pasti hancur. Wailu yauma idzil lil mukazzibin, maka celakalah, wail, hancurlah, tidak punya masa depan lah. Nah, itu makna dari wail. Nah, kita kalau ngambek sama orang bisa juga dipakai ini. Ya, tapi ya janganlah ya. Seorang ibu kalau ngomong ke anaknya wailak, itu artinya kamu tuh tidak punya masa depan, hancur kamu itu. Atau ketika Nabi Muhammad berdakwah menyuruh orang Arab itu masuk ke Islam, dia mengatakan Abu Jahal itu wailaka ya Muhammad alihaza jama'atani, celaka kau Muhammad. Atau di surat Al-Maun fa wailul lil musallin, ini ketemu juga wailu yauma ini, celakalah. Siapa yang celaka? Kapan celakanya? Yauma izin, hari azim tadi itu, hari yang dahsyat, hari yang agung, hari kiamat, yaumil hisab, hari di padang mahsyar,
Buat siapa? Lil mukazzibin, orang-orang yang mendustai Al-Quran, yang mendustai kebenaran, yang mendustai hari akhir. Ya, orang kalau udah berdusta pasti ditinggalkan. Pedagang kalau udah dusta sepi juga, ya. Nggak ada juga yang beli ya, bohong juga di situ ya. Siapa sajalah, mau dosen kah, mau guru kah, ustadz kah, apalagi pejabat. Kalau udah mukazib, kalau udah banyak bohongnya, ditinggalin juga. Allah juga begitu. Celaka itu mereka yang dusta-dusta itu, yang bohong-bohong itu. Dan mereka nggak cuma dusta soal urusan dunia, allazina yukazzibuna biyaumiddin. Urusan akhirat juga mereka dusta. Bukan cuma mereka itu tidak meyakini di dalam hati, ya, tapi mereka dalam kesehariannya itu memang tidak mencerminkan orang yang percaya hari akhir. Dan di situ ada ya, yukazib, asal katanya kazaba, bohong atau dusta. Ditambahkan ya di depannya, yukazib, itu untuk menandakan orang ketiga. Dan banyak, yukazibun, banyak orang itu. Dan mereka nggak cuma bohong ketika itu, hari ini, dan terus-terusan nggak mau percaya. Dan ini untuk manusia sekarang juga, karena ya adalah yang tidak percaya dengan hari akhir, ya ada ateis itu, ya, itu bagian dari yukazib. Ya, wailu yauma idzil lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Dan di antara para pembohong itu sebetulnya punya ciri. Mereka yang mendustai akhirat, tidak percaya dengan dosa, tidak percaya amal soleh, amal baik akan dipertanggungjawabkan, tidak percaya dengan mahsyar, tidak percaya hisab, tidak percaya surga neraka, itu punya ciri. Apa cirinya itu? Mu'tadin asim, orang-orang yang melampaui batas dan orang yang penuh dosa, setiap hari melaksanakan dosa. Yang satu melampaui batas dalam agama atau dalam sosial lainnya, atau dia tidak sesuai dengan moral. Yang kedua, memang dia senang dengan dosa dan dia tunjukkan. Ya, kata Nabi, kullu ummatin mu'affa illal mujahir. Setiap umatku ini diampuni oleh Allah kecuali mujahir. Mujahir itu bangga dengan dosanya, bahkan ditunjuk-tunjukkan, di-upload pula di video itu. Ya, kita lihat di TikTok macam-macam itu. Nah, itu bisa masuk kategori asim. Ya. Terlebih dia itu tahu itu salah. Ada beda dengan khotiah dan isman. Asim sama dengan asim. Isman itu dosa, pendosa, tapi dilakukannya dengan sadar. Kalau khotiah dilakukannya dengan tidak sengaja. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik itu di tengah. Dan itu sebetulnya adalah kita, Bapak Ibu. Muslim ini, orang-orang Islam ini adalah orang yang tidak mu'tad dan juga tidak asim. Kita ini orang yang di tengah. Dan kita memang sudah dipilih oleh Allah. Siapa contohnya mu'tad dan asim? Orang Nasrani dan Yahudi itu. Yang satu itu terlalu overload, terlalu berlebihan pada sisi spiritual, maka di antara orang Nasrani kan tidak ada yang menikah kan? Pasturnya dominasi tertentu, tidak menikah. Yang penting ya percaya saja kalau Yesus itu penebus, sudah cukup lah. Tidak ada ilmu sama sekali. Kalau asim, orang Yahudi, mereka itu punya ilmu, tapi ilmunya tidak dipraktekin. Tahu mereka itu Nabi Muhammad siapa, ngerti kitabnya, disebutkan di situ, tapi nggak mau mereka ngikuti. Surat Al-Baqarah itu, ini perluasan dari makna mu'tad dan asim. Kita itu sebetulnya diberikan contoh di surat Al-Baqarah dan juga Al-Imran. Kalau Bapak Ibu lihat di surat Al-Fatihah, ayat terakhirnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita berdoa memohon kepada Allah bukan termasuk orang yang sesat dan bukan termasuk orang yang dimarahi.
Para ulama tafsir kan kemudian menerjemahkan itu siapa sebetulnya ini. Kemudian mereka mengatakan bahwa yang dimaksud adalah orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Padahal nggak ada di situ. Bagaimana bisa diartikan atau ditafsirkan begitu? Penjelasannya ada di surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu ngomong tentang orang Yahudi dan Nasrani. Surat Al-Imran ngomong tentang orang-orang munafik. Jadi Allah tuh mau ngajarinya begini di surat Al-Baqarah. Hai manusia, coba lihat Adam itu. Dia sebagai seorang nabi, dia tergelincir, jatuh ke dalam dosa. Tapi dia bukan orang yang mu'tad. Dia juga bukan orang yang asim. Setelah dia sadar dia melakukan kesalahan, togo, fagoa. Ya, dia kemudian bertobat kepada Tuhannya. Engkau juga mungkin dalam kehidupanmu begitu. Kita semua bisa khilaf, bisa tergelincir, bisa melakukan dosa. Tapi ketika dosa itu dilakukan, maka jadilah seperti Adam. Kembalilah, bertobatlah. Jangan seperti orang Yahudi. Jangan seperti orang Nasrani itu, yang mereka malah merusak agamanya itu. Kalau bahasa Quran menyebutkan yuharrifunal kalima amma wadhi'ih, mereka menukar ayat-ayat itu sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Jadi mereka memang kalau disebutkan apakah Yahudi itu umat pilihan, betul, memang umat pilihan. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Al-Baqarah 43. Hei Bani Israil, Yahudi dan Nasrani, kalian itu saya pilih, umat pilihan. Makanya mereka sering mengklaim kami ini Yahudi umat pilihan. Kenapa mereka dipilih? Apakah dipilih karena harta? Apakah dipilih karena ras? Apakah dipilih karena pintar? Bukan karena itu, tetapi karena tujuan-tujuan tertentu yang Allah berikan kepada mereka. Kalimat ini, mu'tad, itu mengingatkan kepada kita jangan berlebihan dan melampaui batas seperti mereka itu. Dan jangan menjadi pendosa, tetapi di tengahlah. Karena kita sebetulnya sudah dipilih oleh Allah sebagai umat yang khair. Kalau mereka dipilih faddaltukum, dilebihkan. Kalau kita itu disebutkan oleh Allah apa? Khairu ummah. Kita itu orang-orang muslim. Maka khair itu di tengah, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Saya ingin menjelaskan ayat ini lagi, insya Allah di minggu depan, ya, terkait tentang di tengah ini, ya, karena ini masih punya keterhubungan dengan kata mu'tad dan asim ini. Tapi saya ingin coba meringkasnya sedikit apa yang sudah kita bahas itu. Pertama, bahwa larangan untuk bersikap mutaffif, untuk bersikap berat sebelah dalam perdagangan secara lebih khusus. Penyakit ini bisa saja muncul kepada kita semuanya. Lalu bagaimana saran Quran supaya penyakit ini hilang, supaya kita itu adil? Maka ingatlah kematian, ingatlah akan ada yaumil akhir, ingatlah akan ada yaumil ba'ts, di mana kita akan diperhitungkan dari semua amal yang dikerjakan itu. Demikian yang bisa kita diskusikan, kita bicarakan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah di minggu yang akan datang di ayat berikutnya. Syukran, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.